Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Tribuners semuanya dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu setelah UN ditiadakan, kupas tuntas kelulusan siswa di Badung. Seperti biasa kita mendatangkan seorang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Imade Mandi. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum. Dan Tribuners semuanya nanti bisa gabung. Caranya cukup mudah. Bisa langsung berkomentar di kolom Facebook Tribun Bali, karena acara Tribun Bali, acara Bincang Tribun kali ini adalah live streaming di Facebook dan YouTube Tribun Bali. Kita mulai Bincang Tribun Bali ini dengan topik setelah UN ditiadakan. Tribuners semuanya, seperti kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan SE yang tentang ujian nasional yang ditiadakan di tahun 2021 ini karena pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pelaksanaannya di masing-masing daerah, terutama di Bali dan khususnya lagi di Kabupaten Badung? Kita akan mengupas secara tuntas UN di Bali, terutama di Badung, setelah adanya SE ini, apakah nanti akan ada pengganti UN atau seperti apa, kita akan ulas. Tapi sebelum jauh ke situ, bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Badung, Pak Kadis? Mas Ali, ya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan Om Swastiastu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Teman-teman sekalian, terutama Tribun, ya, dan kru seluruhnya dan dimanapun barangkali teman-teman berada saat ini, terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan pendidikan secara umum di Kabupaten Badung. Ya. Secara umum saya sampaikan karena ini bicara soal ketuntasan daripada kelulusan. Di awal saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa setiap kegiatan, setiap program yang ingin dilakukan oleh perorangan atau kelompok ataupun masyarakat maupun pemerintah, ya tentu memiliki satu tujuan, satu harapan, satu deadline atau target. Oleh karena itu, segala kegiatan itu pasti dilakukan evaluasi. Setiap entah itu berkala, entah itu secara rutin. Sehubung dengan itu tidak lepas juga bahwa di dunia pendidikan kita juga lakukan itu karena kita punya tujuan, kita sasaran, kita punya target, dan kita punya kapan harus kita deadline yang kita tuntaskan. Oleh karena itu pemahaman kita harus satu dulu, bahwa setiap kegiatan itu wajib dilakukan evaluasi. Gitu ya, itu bantang dulu ya. Kita bicarakan biar ada kesepakatan bahwa ini loh tataran yang harus kita lalui, gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi pendidikan kita di Badung sesuai dengan kewenangan, ya, kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 2004 tentang pemerintah daerah, di mana setiap kabupaten kota memiliki kewenangan mengelola mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Gitu ya. Nah, kemudian yang kita kelola dan kondisi saat ini itu kita mulai dari lembaga yang kita kelola. Itu PAUD sampai saat ini kita memiliki sebanyak 361 buah negeri swasta. Ya. Kemudian dengan jumlah siswanya 11.294. 11.000 ini. 11.000. Ya, itu artinya termasuk TKA dan TKB. Kemudian untuk di SD kita memiliki itu sebanyak 283 sekolah negeri dan swasta termasuk MI, ya. Jadi dengan total jumlah siswa itu 57.000 itu 201 itu jumlah siswa kita. Kemudian untuk SMP itu kita memiliki sebanyak 67 sekolah negeri swasta dan MTS. Dengan jumlah total adalah siswanya 28.418. Nah, ini kewenangan yang kita kelola. Yang ada kalau di kabupaten. Iya, yang ada. Nah, pengelolaan guru itu sekarang kita memiliki 6.248. Baik
PNS maupun non PNS yang kita kelola di kabupaten. Dan kemudian kalau SMA itu ada berada di distrik provinsi ya Pak ya? Ya, kalau SMA SMK sesuai dengan undang-undang itu memang 2017 kita sudah serahkan ke provinsi. Namun demikian, koordinasi kita sinergitas antar kabupaten dengan provinsi tetap jalan dalam rangka mempercepat ketuntasan 12 tahun gitu ya. Nah, dari segi jumlah kita koordinasi baik ke Pak Kabid provinsi, Pak Sekretaris maupun teman-teman MKKS SMA SMK. Saat ini saya dapatkan informasi bahwa jumlah total SMA SMK di Badung itu adalah 28.175 orang. Terdiri dari SMK 14.272 orang, SMA-nya 13.903. Nah, ini yang kita kelola di kabupaten khusus SD, SMP dan PAUD, sedangkan SMK provinsi sampai saat ini. Pak, artinya kan dari PAUD tadi ada 11.000, terus kemudian dari dari SD itu ada 57.000, terus kemudian dari SMP itu ada 28.000 lebih. Artinya banyak sekali Pak. Nah, kemudian untuk di pemerataannya Pak, seperti kita ketahui bahwa wilayah Badung ini kan wilayahnya cukup panjang Pak, bisa dikatakan seperti itu. Dari sisi pendidikan pemerataan seperti apa Pak? Nah, dari sisi pemerataan dulu kan pertama target daripada setiap daerah pasti meningkatkan kualitas pendidikan, gitu ya. Meningkatkan kualitas pendidikan itu mungkin masuk di RPJMD, masuk di Renstra, masuk ke IKU kita. Ini. Jadi pemerataan yang kita mulai satu, aksesibilitas pendidikan dalam arti infrastruktur. Jadi untuk memberi kesempatan kepada anak-anak seluruhnya sesuai dengan usianya bisa menikmati pendidikan dengan baik. Artinya dari kabupaten dari kecamatan paling ujung utara sampai ujung selatan secara sekolahan itu ada semua Pak ya? Ada semua. Nah, cuman saja kita mengakui yang saat ini memang sangat berjubel masih di daerah selatan, Kuta Selatan, Kuta Utara mendominasi dari jumlah peserta didik. Kalau luasan wilayah ya Petang cukup luas, tapi memang penduduknya ya jaraknya kita lihat memang perkembangannya berbeda dengan di daerah selatan. Tapi secara pemerataan semua kan fasilitas kebijakan Pak Bupati sama, dibangun pendidikannya sama, fasilitasnya guru-guru juga kita meratakan di tengah-tengah keterbatasan PNS juga kita sudah oleh kebijakan Pak Bupati sudah kita anggarkan dari APBD di pemerataannya. Pak Kadis, artinya di tahun 2020 ini, kan kemarin 2020, mulailah 2019 itu di akhir-akhir itu kan sudah ada yang namanya pandemi COVID-19 itu kan, makanya ada COVID-19 itu. Nah, kemudian masuk di 2020, nah semuanya menjadi kayak semacam bisa dibilang itu semuanya harus dikerjakan melalui daring, melalui luring, termasuk dengan dunia pendidikan gitu. Nah, kalau di Badung sendiri mulai kapan itu diberlakukan sekolah daring itu Pak? Terima kasih Mas Ali. Jadi yang pertama kita tahu bersama bahwa Pak Presiden mengumumkan pandemi COVID itu masuk Indonesia itu pada tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret sudah diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sudah dimasuki oleh virus. Nah, sehubung dengan itu, sesuai dengan PP maupun surat kementerian, maka di pemerintah daerah sudah juga di warning untuk melakukan persiapan masing-masing mengantisipasi terhadap virus COVID ini. Sehingga kita di Kabupaten Badung melalui kebijakan Gubernur, kebijakan Pak Bupati, pada tanggal 16 Maret, 16 Maret ini, 14 Maret Bapak Bupati telah menandatangani surat edaran terkait dengan pembelajaran daring. Ini mulai bulan Maret tanggal 14 sudah dibuat surat edaran sama Pak Bupati. 2020 ya Pak? Ya 2020. Itu berlaku sampai dengan Maret akhir. Itu sampai April. Dimaksudkan bahwa pelaksanaan ujian sekolah berjalan terus diharapkan. Tapi bagi yang tidak sudah belajar di rumah tentu dengan
prokes yang ketat waktu itu. Nah, kemudian setelah itu barulah lahir surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID yang isinya adalah pembatalan ujian nasional dan seterusnya. Itu isinya. Oke, berarti di tahun 2020 kemarin, artinya di bulan Maret ya Pak ya, mulai penerapan pendidikan di rumah itu ya Pak. Nah, sejauh ini Pak pasti dipantau juga kan. Kalau kita ngomongin soal efektif dan efisien itu kan pasti arahnya kan ke mutu kan, mutu pendidikan. Nah, selama ini Pak dengan pembelajaran di rumah Pak, terutama di Kabupaten Badung, apakah ada kendala Pak? Ya, soal berbicara permasalahan atau kendala pastilah, pasti ya. Kenapa demikian? Kalau dengan sistem yang dulu pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka sudah biasa kita lakukan, kemudian pemerintah Pak Menteri sebelumnya juga sudah merancang terkait dengan pembelajaran berbasis IT. Semua digerakkan seperti itu. Dengan diangkatnya Pak Nadiem Makarim sebagai menteri, beliau sudah menggelondorkan bahwa ke depan akan dilakukan berbasis IT semua. Gitu ya. Dengan berbagai cara. Sebelum terjadi itu beliau juga mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2020 tentang Merdeka Belajar. Nah, di situ sudah masuk. Termasuk ujian nasional sudah ditiadakan. Dilaksanakan ujian sekolah di mana kelulusan ditetapkan oleh sekolah itu sebenarnya. Nah, kemudian terhadap pelaksanaan bagaimana perjalanannya di masa pandemi ini, ya kita lakukan berbagai upaya juga di sekolah. Masalahnya apa? Kita betul-betul kita tahu, kita rasakan. Saya juga merasakan itu, walaupun sebenarnya bukan barang baru ya, bukan barang baru, tetapi ini Pak Bupati kita juga, Pak Bupati Badung juga sebenarnya sebelumnya sudah membuat satu rancangan ya Badung menjadi smart city. Yang dimulai dari pemberian laptop kepada siswa SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 7, kelas 8. Itu beliau sudah menggambarkan sebelumnya. Nah, kemudian terjadilah pandemi ini. Sehingga semuanya harus dipaksa gayung bersambut ya. Program Pak Bupati, walaupun kita tidak mengharapkan yang namanya COVID ini. Ya. Artinya secara tidak langsung ternyata persiapannya sudah jauh sebelumnya sudah dirancang untuk itu. Ini terjadi ini. Jadi masalahnya apa? Kita masih menghadapi kendala. Yang pertama itu adalah terhadap jaringan internet. Ini di mana-mana. Bukan di Badung saja. Apalagi teman-teman yang di daerahnya agak pegunungan pastilah banyak gangguan internet. Yang kedua itu terkait dengan pemanfaatan media. Itu HP atau laptop. Jadi untuk kelas-kelas terutama di kelas di bawah, kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 itu, ini masalah. Kemudian komitmen atau kedisiplinan para siswa untuk mengikuti PJJ ini, online ini. Kita menyadari orang sampai di depan, apalagi namanya gadget itu yang ukurannya kecil, di depan layar aja kita berjam-jam itu. Kita merasakan itu bukan hal yang mudah, apalagi boleh mengawali lah, harus dipaksa gitu kan, untuk menjadi sebuah budaya, ya memang harus dipaksa dulu gitu. Nah kemudian belum lagi orang tua yang mendampingi anaknya, satu dia tidak bisa bekerja, kedua kemampuan untuk melakukan itu belum tentu sama semuanya. Guru itu tidak bisa digantikan oleh sembarang orang. Mereka memiliki skill khusus, profesionalismenya memang sebagai guru ini. Nah itu kendala-kendala yang kita hadapi sampai saat ini itu dari masyarakat sendiri. Ya dari kita juga, mohon maaf ya teman-teman namanya yang sudah berusia gitu ya, 50-an ke tahun ke atas, bayangkan kalau memang tidak dipaksa mungkin ya sudah enak lah melakukan pembelajaran PTM itu gitu ya. Nah, Nah dari semua kendala di lapangan tersebut Pak Kadis, ada solusi seperti apa yang ditawarkan dari Dinas Pendidikan melihat ada kendala-kendala seperti itu? Begini, seiring dengan waktu berjalan gitu ya, kita berbagai upaya kita lakukan. Pertama, melihat internet agak susah, kita sarankan, kita rapat dengan teman-teman semuanya, kepala sekolah, pengawas, kita tugaskan pengawas untuk turun ke lapangan bersama-sama dengan kepala sekolah.
satu, bagaimana caranya yang terbatas terhadap sinyal atau internet ini bisa dilakukan upaya dengan prokes yang ketat. Misalnya dibuatkan tugas, diambil ke sekolah, dikerjakan. Ini yang terbatas ini. Kemudian semua wali, guru membuat akun atau membuat WA lah dengan orang tua. Ini memudahkan aksesnya. Walaupun orang tua banyak juga yang yang mengusulkan atau hanya usulan. Ya, keluhan-keluhan dari kita, saya tidak bisa bekerja. Ini saya juga nggak ngerti gitu apa yang menjadi. Ini hambatan, tapi kita terus upayakan. Kemudian setelah itu kita juga tekankan kepada semua sekolah, pada guru-guru membiasakan diri, terutama untuk membuat improvisasi. Untuk menghadapi dalam sebuah gadget itu yang dalam waktu lama, kalau kita tidak punya improvisasi pembelajaran, ini akan payah. Kita sadar itu. Oleh karena itu guru-guru membuat satu inovasi, mungkin buat video, bagaimana caranya membuat satu konten pembelajaran agar bisa menarik diterima anak-anak. Karena jujur anak-anak dengan ini sampai saat ini saya merasakan belum bisa kita menyampaikan materi akan yakin diterima 100% pada anak. Belum. Bahkan Pak Menteri kan sudah mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2020 itu, yang salah satunya adalah Yang salah satunya adalah membuat keputusan Menteri nomor 719 tentang pemberlakuan panduan kurikulum dalam kondisi khusus, atau yang disebut dengan kurikulum pandemi ini khusus. Itu artinya yang terbatas sesuai yang esensial dengan kehidupan masyarakat. Artinya yang diberlakukan di pandemi COVID-19 pembelajarannya itu ya, kurikulumnya ada kurikulum khusus ya Pak ya, yang sudah dibuatkan. Ada surat keputusan Menteri nomor 719. Nah, semakin menarik Pak ketika kita ngomongin di Badung tadi ada program kayak semacam pemberian laptop kepada siswa di sebelum pandemi COVID-19. Nah, kemudian ternyata terjadi pandemi COVID-19 ini Pak Kadis. Nah, ada nggak program-program dari Dinas Pendidikan yang kemudian tadi kan kendala sudah diketahui seperti itu. Terus kemudian solusinya secara teknis seperti itu. Nah, ada nggak program-program khusus yang memang diberikan kepada siswa atau juga kepada orang tua siswa dari pemerintah, Pak? Kalau terkait dengan program khusus kepada siswa dalam rangka ini membatasi hambatan-hambatan mereka itu, yang pertama kalau dari kita mendorong dari pemerintah kabupaten mendorong untuk mempercepat proses ini dengan baik, mengkondisikan, mengkomunikasikan dengan baik pada orang tua. Namun pemerintah secara umum beberapa hal telah dilakukan. Yang pertama, kebijakan pemerintah mengantisipasi keluhan masyarakat sampai tidak punya pulsa, tidak punya HP dan sebagainya. Kalau punya HP mungkin pribadi tapi pulsa beliau sudah mendesain merubah Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS, dirubah menjadi Permendikbud 19 tahun 2020 dengan harapan satu, khusus untuk penanganan COVID bisa dilakukan. Persiapan tentang prokes kesehatan bisa. Kemudian honor guru bisa tidak terbatas lagi. Nah, kemudian ketiga itu untuk pembelian pulsa paket. Ini sudah dilakukan fleksibilitas itu sesuai dengan kebutuhan sekolah sehingga mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi atau hambatan-hambatan. Yang kedua, pemerintah telah melakukan pemberian pulsa atau paket kepada siswa dan guru. Itu dilakukan 4 bulan yang sudah. Nanti mungkin akan berlanjut karena di awal tahun mungkin sekarang belum nyambung. Yang jelas September, Oktober, November, Desember itu sudah digelontorkan kepada siswa dan guru melalui HP-nya masing-masing. Nominalnya berapa, Pak? Nominalnya giga itu dipakai. Oh, dari ada kapasitas yang 25, ada yang 53 giga gitu. Itu sudah diberlakukan di sudah mulai 2020 September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lah. 4 bulan di 2020. Dan itu program khusus dari Kementerian Pemkab Badung apa? Nah, dari Kementerian memang sudah diberikan. Kemudian ada beberapa upaya dilakukan yang sudah harapan sama dengan kita pemerintah Badung. Satu apa? Itu dilakukan guru penggerak. Kemudian sekarang akun pembelajaran yang dapat menampung lebih banyak
di programnya, aplikasi di programnya akun pembelajaran itu setiap siswa guru memiliki akun pembelajaran. Jadi tidak usah beli yang itu. Sistem sudah dikeluarkan melalui Google Ad Belajar. Ya, itu kan tadi ceritanya di tahun 2020 ya. Artinya pembelajaran tatap muka di Badung, terus kemudian kendala-kendala, terus kemudian solusi-solusi yang ditawarkan dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian di tahun 2021 awal itu kan sempat semacam ada SKB Menteri baru ya, bahwa SKB 4 Menteri ya. Itu dikeluarkan bahwa boleh tatap muka lah, bisa dibilang pembelajaran tatap muka PTM kemarin. Nah, di Badung sempat merespon itu akan ada TPN Pak? PTM-nya. Gini, terima kasih Mas Oli. Iya. Sebelum lanjut juga tadi saya tambahkan sedikit, pemerintah Kabupaten Badung, Pak Bupati dan Pak Wakil membuat program kan Smart City itu dengan memberikan jaringan WiFi seluruh masyarakat sebadung melalui Banjar-Banjar. Nah, di pandemi ini beliau sudah memerintahkan Kadis Kominfo, jadi bahkan sudah dilakukan itu WiFi yang ada di Banjar disebarkan kepada seluruh masyarakat. Sudah beberapa desa sudah dilakukan, maksudnya jangan sampai hambatannya masyarakat harus ngumpul di Banjar mencari untuk belajar. Nah, beliau lakukan sudah itu beberapa desa. Ini upaya dari pemerintah Kabupaten Badung. Selain daripada alat-alat yang sudah diberikan. Nah, terkait 2021 sebagaimana kebijakan Menteri Pendidikan dengan SKB 4 menterinya, SKB 4 menteri, kita juga di Badung secara jelas sudah melakukan langkah-langkah. Satu, melakukan koordinasi dengan lima dinas kesehatan, utamanya pendidikan, kesehatan, Pol PP, BPBD, sajak kerjasama dalam rangka aksesibilitas pendidikan ke program kesehatan di sekolah. Prokesnya sudah benar-benar tidak siap, tempat betul-betul tidak siap. Secara utuh kita sudah siap, kita sudah lakukan verifikasi bersama-sama. Kedua, pemerintah Kabupaten Badung punya program untuk melakukan swab seluruh pegawai di Badung. Nah, kami kebetulan di situ karena akan PTM rencananya di awal tanggal 4 Januari, kita minta swab guru-guru kita. Ya, kita sudah swab walaupun belum semuanya. Ya, karena kita ditemukan ada yang positif, sudah dilakukan langkah-langkah dan sudah normal kembali. Kemudian ternyata berdasarkan pertimbangan lain-lain, termasuk laporan kami kepada pimpinan Pak Bupati, memperhatikan kondisi Badung zona merah, naik saat itu, menjelang Nataru itu, tahun baru. Kemudian memperhatikan masyarakat kita kalau sudah hari raya, silaturahminya biasanya susah kita bendung, walaupun dilakukan imbauan-imbauan tidak lakukan, harus belajar dari rumah. Nah, ternyata setelah itu Pak Bupati mengeluarkan surat edaran bahwa pembelajaran tatap muka ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Artinya kalau cepat ini situasinya normal, cepat gitu kan? Karena pemerintah pusat melalui SKB 4 Menteri itu sudah memerintahkan pemerintah daerah dapat memberikan izin. Kita bekerja sama dengan protokol kesehatan melalui Satgas Covid, tentunya Pak Bupati selaku ketua di kabupaten. Jadi PTM belum bisa kami lakukan. Sampai saat ini tambah lagi munculnya dari Kementerian Dalam Negeri itu yang nomor 2 yang menimbulkan adanya perpanjangan PPKM. Gitu ya. Pak Kadis, jadi pembelajaran tatap muka di Badung yang sempat istilahnya itu dibahas ya Pak ya, dan disiapkan secara rapi, pada intinya kita siap sesungguhnya. Siap, tapi karena ada instruksi dan kondisi yang cukup tidak memungkinkan, makanya PTM akhirnya ditunda sampai batas waktu. Cukup menarik Pak Kadis, nanti akan kita bahas bagaimana soal UN yang ditiadakan itu, bagaimana penggantinya, apakah ada rancangan atau rencana yang baru. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam, kita akan jeda dulu Pak Kadis.
Oke Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik UN ditiadakan. Nah, kupas tuntas kelulusan siswa di Badung. Masih bersama saya dengan Pak Imade Mandi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meskipun pelaksana tugas PLT ya Pak. PLT. Nah, kita akan bahas bagaimana UN di Kabupaten Badung. Seperti kita ketahui Tribuners semuanya bahwa ada SE Menteri nomor 1 tahun 2021 tentang UN ditiadakan ini. Nah, bagaimana merespon itu Pak Kadis? Mas Ali, ya. Kita secara jelas sudah ada satu panduan yang kita pakai pedoman, di mana Pak Menteri telah mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2001 tentang peniadaan ujian nasional dan kesetaraan serta ujian sekolah dalam pandemi COVID-19 ini. Ya. Teman-teman sekalian, saya harapkan dapat dicermati dari judul ini, serta ujian sekolah, yang sesungguhnya di dalamnya telah di breakdown dengan jelas, ya, bahwa syarat kelulusan siswa itu ditentukan dari satu, dia wajib mengikuti pembelajaran satu semester itu tuntas yang dibuktikan dengan nilai raport per semester. Itu salah satu syarat. Yang kedua, berperilaku minimal baik. Itu. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah, apakah ada pengganti UN dan sebagainya, Mas Ali katakan tadi, secara jelas sesungguhnya tahun 2020 Pak Menteri itu sebelum terjadi pandemi ini sudah mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ujian sekolah serta penentuan kelulusan dari sekolah. Itu yang sudah disebutkan. Ada dua hal di situ. Yang satu adalah Merdeka Belajar maksud saya, tentang Merdeka Belajar yang isinya terdiri dari penentuan kelulusan adalah dari satuan pendidikan yang diawali dengan ujian sekolah. Jadi sudah dirancang tidak ada ujian nasional lagi. Ketika ketemu dengan COVID ini, ya beliau lanjut mengeluarkan SE nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran di masa pandemi COVID yang isinya pembatalan ujian nasional. Nah itu artinya bahwa setiap siswa dinyatakan lulus itu tidak mempersyaratkan ujian nasional, tidak lagi. Jadi ujian sekolah dan tiga hal itu. Jadi ujian sekolah itu bentuknya kayak apa gitu kan? Dijelaskan dalam SE itu poin 4 bahwa satu portofolio, ya, portofolio, kemudian boleh penugasan, itu bisa dilakukan. Kemudian tes yang dilakukan baik daring maupun luring oleh satuan pendidikan. Nah, itu yang artinya apa? Jadi sekolah kita berikan kesempatan untuk mengeksekusi ujian sekolah itu tapi dengan catatan. Kalau sekarang kami sudah juga menyampaikan pada pimpinan bahwa pelaksanaan di Badung sesuai dengan kita koordinasi mencermati SE ini yang secara jelas sekali sudah tertuang di sana merupakan adopsi dari satu Permendikbud 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Kemudian Pak Menteri juga melahirkan Permendikbud 43 tahun 2019 tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Tetapi sudah di breakdown Permendikbud SE nomor 1, tidak ada lagi ujian nasional. Kemudian disambung lagi terjadi COVID, pembatalan ujian nasional, dan tidak ada lagi pengganti ujian nasional atau dalam bentuk lain. Yang jelas bahwa ujian sekolah sebagai persyarat untuk kenaikan maupun kelulusan. Gitu ya. Nah, dari banyak kemarin Pak ada kayak semacam tanggapan gitu Pak soal SE UN ditiadakan ini, artinya syarat kelulusan yang semakin konkret itu seperti apa Pak? Apakah kalau dari daerah lain mungkin merancang ada kayak semacam ujian ulangan gitu dengan platform yang daring seperti ini, atau memang dari SE itu sudah ada kayak semacam petunjuk teknisnya Pak
syarat dari kelulusan siswa itu, Pak? Nah, kalau kita perhatikan, kan kewenangan itu diberikan satuan pendidikan yang sudah diberikan rambu-rambu jelas. Yang pertama adalah mereka ikut dalam satu semester dibuktikan dengan raport. Raportnya, ya jelaskan kewenangan guru memberikan nilai pada raport. Raport yang disesuaikan dengan standar yang sudah penilaian standar pendidikan. Mengacunya ke situ. Yeah. Kedua, diberikan kesempatan kepada siswa untuk guru untuk melakukan penugasan, disilahkan. Yang tahu yang melakukan adalah guru-guru. Kita percaya kepada guru-guru kita, menilai atas apa yang dilakukan, mendeskriptifkan termasuk dengan sikap, pengetahuan, keterampilan. Kan jadi gurunya yang sudah tahu. Tesnya luring, tesnya daring. Kalau memang kondisinya masih ini, saya sudah bincang-bincang dilaksanakan secara daring dan sudah siap sekolah, sudah siap. Tapi kalau memang nanti menjelang pelaksanaan itu baik, silakan. Nanti sesuai dengan himbauan kita bisa dilakukan dengan luring, tes luring. Jadi bisa datang ke sekolah. Tapi kalau sementara tetap dirancang dengan daring. Seperti itu ya. Jadi ketentuannya jelas itu. Ketentuannya sudah jelas. Sudah ya, jelas dalam pusat ya. Nah kemudian Pak, pastinya kalau soal UN itu identik dengan kelulusan Pak ya. Tidak. Enggak, maksudnya begini. Jadi kalau mengadakan UN itu kan pasti identik dengan kayak semacam kelulusan gitu. Nah, apakah dengan tidak ada UN ini, apakah semuanya siswa akan lulus begitu Pak? Atau seperti apa nanti model yang apakah juga masih ada siswa yang tidak lulus seperti itu Pak? Kalau terkait itu standarnya jelas, ujian sekolah. Yang menentukan kelulus anak itu atau naik kelas itu adalah satuan pendidikan juga, dan sudah jelas itu. Kemudian kita di Dinas Pendidikan dalam rangka mengacu kepada peningkatan kualitas pendidikan, pasti target kita, target 1.000 anak, target kita lulus 100%. Ini target. Sekarang disesuaikan dengan sekolah. Kalau dia misalnya tidak masuk-masuk, berhenti. Tapi kita sudah dorong, jangan sampai ada anak yang berhenti sekolah di kondisi seperti ini. Jemput bola ke lapangan, baik negeri maupun swasta kita sarankan seperti itu, jangan sampai ada anak putus sekolah. Karena memang kondisinya agak berat. Apalagi di negeri kan sudah ya bebas biaya lah, Pak Bupati sudah membebaskan. Kita sudah dorong, jadi tidak ada harus pengganti UN. Ingat, di dalam standar penilaian itu secara jelas disebutkan bahwa penilaian itu adalah oleh pendidik kepada mata pelajaran semuanya. Jadi tahu kemampuan anak itu mata pelajaran terhadap pelajaran ini bagaimana. Kemudian penilaian oleh satuan pendidikan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan yang dipaparkan di situ. Kemudian yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah yang dulu dilakukan dengan UN. Berkembang selanjutnya adalah US, ujian sekolah yang berstandar nasional. Gitu ya. Jadi secara jelas sesuai dengan surat edaran Pak Menteri nomor 1 untuk Merdeka Belajar itu diberikan kewenangan tidak ada lagi ujian. Ujian nasional itu adalah mengukur, memetakan sesungguhnya bagaimana kondisi secara nasional. Itu sebenarnya di sana. Jadi kelulusan itu sudah diserahkan kepada satuan pendidikan. Oke Tribuners semuanya, jadi tanpa terasa kita sudah 30 menit berbincang Tribun Bali kali ini, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan Pak, tapi karena waktu sangat terbatas, seperti biasa Pak, sebelum kita tutup ada closing statement dari narasumber. Silakan Pak Mandi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman Tribun ya, Tribun News ya. Jadi kami dari Dinas Pendidikan tentu berharap pada kesempatan ini kepada teman-teman, satu di masa pandemi ini semuanya semua sulit. Satu, salam sehat dulu untuk semua kita, jaga diri dengan baik. Jangan sampai gegabah. Kemudian perhatikan seluruh seruan pemerintah terkait dengan kondisi saat ini, dan kita berharap semua kita dalam keadaan sehat, selamat, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya terkait dengan teman-teman di sekolah, segala satu kegiatan yang kita lakukan, kita berharap tolong
perhatikan regulasi yang mempayungi. Ya. Kemudian jangan kurang semangat, tantangan kita masih banyak. Kita baru mulai ini, tantangan kita masih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terhadap pengabdian ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saya kira itu Mas Ali, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Oke, terima kasih Pak Kadis dan Tribuners semuanya. Kita akan tutup bincang Tribun Bali kali ini, dan seperti biasa bila ada kurang lebih dalam menyampaikan apa yang kita bahas tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih semuanya kepada Tribuners yang telah mengikuti bincang Tribun Bali kali ini. Dan jangan lupa baca-baca Tribun Bali di baca-baca berita di tribunbali.com dan ikuti Facebook, YouTube, dan Instagram Tribun Bali. Kami tutup bincang Tribun Bali kali ini dengan para Masati. Om Santi, 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 Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.